Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Atika, NIM 18155138. Saya dari mahasiswa Kebidanan Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Nah, baiklah, di sini saya akan melakukan sebuah role play bagaimana cara menangani pasien yang anemia UTI. Selamat menyaksikan. Pertama, saya akan menyiapkan alat. Yang pertama itu adalah ada tensi, kemudian ada stetoskop, kemudian ada termometer dan kong kecil berisi ergometrin dan oksitosin. Nah, kemudian ada instrumen yang berisi handspoon 2 pasang, kemudian ada input set, kemudian ada spek 3 cc, kemudian ada tourniquet. Nah, selanjutnya ada infus RL yang berisi 500 mg, kemudian ada APD lengkap seperti kacamata, masker, kemudian celemek dan sepatu. Dan selanjutnya ada 2 waskom. Yang pertama berisi larutan klorin 0,5%, kemudian air bersih untuk mencuci tangan. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu adalah mempersiapkan pasien. Yang pertama, jelaskan kepada keluarga tindakan apa yang dilakukan kepada ibu. Nah, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bidan Sri Atika. Saya bertugas pada pagi hari ini. Ya, Bu Bidan. Di sini saya akan melakukan tindakan KBI dan KBE, di mana KBI dan KBE itu adalah memasukkan tangan ke dalam tubuh ibu. Karena tadi setelah melakukan proses persalinan, ibu mengalami pendarahan, Pak. Apakah Bapak bersedia untuk dilakukan tindakan tersebut? Saya bersedia, Bu Bidan. Nah, setelah mempersiapkan pasien, atur posisi pasien ditotomi, misi ya Bu. Nah, kemudian setelah melakukan persiapan, kemudian cuci tangan, dibawa air mengalir 6 langkah, sebanyak 6 langkah. Kemudian bersih dengan air mengalir, kemudian keringkan dengan handuk bersih. Nah, langkah selanjutnya yaitu adalah memakai APD lengkap. Nah, yang pertama itu celemek, nah kemudian memakai masker, kemudian memakai kacamata, lalu memakai sepatu boot dan kemudian memakai handspoon. Setelah memakai handspoon steril, kemudian melakukan tindakan. Baiklah Bu, di sini saya akan melakukan tindakan memasukkan tangan saya ke dalam vagina ibu. Nah, ini agak terasa sakit ya Bu, ibu tahan sebentar ya. Permisi ya Bu. Kemudian memasukkan tangan secara obstetrik, secara perlahan. Ibu tahan ya Bu. Kemudian periksa apakah ada ketuban tertinggal dan ada pembekuan darah pada kapung uteri. Nah, jika tidak ada kasus tersebut, kemudian pindahkan tangan seperti menggepal seperti tinju, kemudian pastikan kepalan tersebut berada di fornix anterior. Nah,
Setelah berada di fornix anterior, pastikan deretan telunjuk tangan kelingking berada di fornix anterior, dan kemudian tangan yang lainnya berada di abdomen. Kemudian tekan dinding posterior uterus secara perlahan. Tekan dinding uterus posterior uterus ke arah depan, ke arah tangan luar, kemudian dengan cara yang ditahan dan mendorong. Nah, kemudian tekan seperti ini. Maaf ya Bu. Kemudian tekan secara kuat uterus agar dapat menghentikan pendarahan dan uterus berkontraksi. Kemudian mengevaluasi keberhasilan. Jika pendarahan dan uterus berkontraksi, maka lakukan selama 2 menit. Dan jika pendarahan tidak berhenti dan uterus tidak berkontraksi selama 5 menit, maka lakukan langkah berikut, yaitu adalah KBE. Kemudian anjurkan keluarga untuk membantu melakukan tindakan KBE. Pak, Ya, Bu Bidan. Bapak boleh tolong saya nggak Pak? Boleh, Bu Bidan. Nah, sini Pak, tangannya seperti ini ya. Tangan sebelahnya juga seperti ini ya Pak, seperti mengepal. Tahan ya Pak sebentar. Ya, Kemudian tangan penolong dikeluarkan secara perlahan. Nah, kemudian mencuci tangan. Kemudian melepas handscoon di larutan klorin 0,5. Kemudian mencuci tangan. Nah, selanjutnya memberikan ergometri kepada ibu sebanyak 0,2 gram secara IM. Ibu, di sini saya akan menyuntikkan ibu ya. Dipaham ya, ibu agak tahan. Ini agak sakit ya Bu. Tahan sebentar ya Bu. Apa Bu? Kemudian aspirasi terlebih dahulu, lalu suntik. Nah, setelah menyuntikkan pasien, kemudian memasang infus. Maaf, sebelumnya kita memakai sarung tangan terlebih dahulu. Kemudian memasang avocat berdiameter 6-18. Pertama kita memasang tourniquet dulu. Maaf ya Bu, saya akan memasang infus di tangan ibu. Ini agak terasa sakit ya Bu, ibu tahan sebentar. Pak, tolong tahan ya Pak, sebentar Pak. Biar Bu Bidan.
ya Bu. Tangannya dikepal ya Bu. Ibu agak tahan sedikit ya Bu, ini agak sakit. Iya Bu. Dan kemudian selanjutnya melakukan tindakan KBM. Maaf ya Pak, tunggu sebentar ya Pak. Kemudian tekan dinding ke bawah untuk menaikkan fundus. Maaf Pak, coba Bapak angkat tangan. Sebelahnya juga Pak. Untuk menekan fundus uteri, kemudian tangan kiri dapat mencakup dinding belakang uterus. Kemudian pindahkan posisi tangan kanan sehingga telapak tangan menekan korpus uteri bagian depan. Nah ya Bu. Kemudian tekan korpus uteri dengan jalan mendekatkan telapak tangan kanan dan perhatikan pendarahan yang terjadi. Dan tekan, dan bila pendarahan berhenti, pertahankan posisi tersebut setelah uterus berkontraksi dengan baik. Nah, jika uterus pendarahan dan uterus berkontraksi dengan baik, maka melakukan perawatan lanjutan. Kemudian keluar tangan secara perlahan. Kemudian setiap 10 menit lakukan pemeriksaan seperti tensi, suhu, pernapasan, dan nadi. Nah, kemudian bereskan alat. Melepas handscoon dengan larutan air klorin. Cuci tangan. Kemudian melepas APD. Kemudian setelah melepaskan APD, beritahu kepada Bapak, baik Pak, di sini saya sudah melakukan tindakan kepada Ibu dan kondisi kesehatan sudah
sudah baik-baik saja ya Pak. Oh iya Bu Bidan. Pendarahannya tidak ada lagi dan uterusnya sudah berkontraksi dengan baik. Oh iya Bu Bidan. Terima kasih Bu Bidan. Ya nanti kalau sudah pulang ibunya dijaga dengan baik ya Pak. Oh iya Bu Bidan, selalu Bu Bidan. Nah, baiklah, kemudian selanjutnya melakukan dokumentasi. Maaf Pak, nama ibu sebelumnya siapa? Ibu Resiani Nama bapak? Abrianti Tinggalnya di mana? di Pungo. Eh, sudah berapa lama menikah? 2 tahun Bu Bidan. Kasih ya Pak. Oh iya Bu Bidan.